Shalom rekan muda, kembali lagi di SPP Sunday edisi hari Minggu tanggal 19 Mei 2024. Sebelum memasuki pembacaan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya berkatlah hati kami agar dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Anak-Mu Yesus. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17-21. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 17-21 yang menyatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adapun renungan dari Sabda Bina Pemuda berjudul, Kala Roh Kudus tercurah atasmu. Nabi Yoel menubuatkan terjadinya pencurahan Roh Kudus atas umat Allah. Penggenapannya mulai terjadi pada peristiwa turunnya Roh Kudus sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Pencurahan Roh Kudus itu membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan umat. Pertama, karena Roh Kudus sejatinya bertugas untuk menuntun manusia dalam menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Kedua, kepada setiap orang yang Roh Kudus turun atasnya, maka dia harus mempersiapkan dirinya untuk melakukan yang Allah akan tunjukkan kepadanya nanti. Inilah yang kemudian menjadi peran besar para rasul dalam pekabaran Injil. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada setiap orang, termasuk kepada kaum muda. Kita tidak bisa menolaknya atau merekayasa apa yang akan kita lakukan, karena Roh Kudus sendiri yang akan memandu. Kita hanya memberi diri dan berjalan. Petrus yang awalnya pengecut karena menyangkal Yesus, kala Roh Kudus tercurah atasnya, ia berubah 180 derajat menjadi seorang militan Kristus dan mengakui Kristus dengan berani. Sobat muda, kita itu dipanggil untuk menjadi teman sekerja Allah agar kita bisa juga menjangkau dan memenangkan sesama teman pemuda kita. Roh Kudus bekerja dalam diri kita agar kita bisa memberikan pengaruh baik kepada dunia di sekitar kita. Dunia makin jahat, dunia ingin agar pemuda gereja berpaling dari Kristus. Namun, pemuda yang berakar dan bertumbuh di dalam Kristus akan tetap berperan secara aktif dan progresif, mewartakan berita keselamatan, membagikan nasihat yang tepat dan benar. Oleh sebab itu, persiapkanlah dirimu untuk bekerja bagi Kristus, sehingga banyak teman pemuda dapat diselamatkan. Psst, jangan takut, Roh Kudus akan menolongmu. Percayalah. Demikianlah pembacaan Sabda Bina Pemuda. Untuk menutup renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman yang sudah dapat kami terima. Kiranya Tuhanlah yang memberkati firman ini agar dapat kami imani, sehingga kami dapat berani dan percaya diri menerima rahmat Roh Kudus yang Tuhan curahkan ke atas kami, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.